saya Listia Widya, kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Pemohon SKCK membludak, seorang ibu hamil di Lombok Tengah alami kontraksi karena kelelahan mengantre. Siapa yang punya? Berdalih mengedarkan narkotika untuk biaya pengobatan anak, seorang ibu rumah tangga di Mataram diringkus polisi. Memasuki bulan Maulid, warga di Lombok Barat mengeluhkan kian langkanya gas LPG 3 kg di pasaran. Siapa yang punya? Siapa yang buang? Tangan apa kamu buang tadi? Sini kalau ibu di pasar. Di siapa? Nggak tahu. Mana ibu tadi tuh? Mana ibunya tadi? Seorang ibu rumah tangga berinisial NKS asal Kelurahan Mataram Timur diringkus oleh Satuan Reserse Narkoba Polresta Mataram karena diduga menjual narkotika di lingkungan tempat tinggalnya. Pelaku ditangkap di rumahnya di lingkungan Karangmedain Utara, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram atas informasi warga sekitar. Dari tangannya, polisi menyita paket sabu-sabu seberat 3,23 gram dan ponsel sebagai barang bukti kejahatannya. Saat ditangkap, tersangka sempat mengelak dengan membuang sabu-sabu ke dalam sumur di rumahnya saat mengetahui kedatangan polisi. Satu boket yang sudah terjual. Jadi pada saat ada penggerbekan, jadi dia sudah melihat kalau ada anggota itu masuk ke rumahnya di ruang pekarangan. Jadi saudara NSK ini dia langsung membuang karena duduk dekat sumur. Nah, jadi setelah itu kita amankan barang bukti seberat 3,23 gram. Selain sabu, Tersangka mengaku baru sebulan berjualan narkoba. Ia berdalih untuk memenuhi kebutuhan pengobatan anaknya. kenapa ibu dibawa ke sini? Kenapa? Karena jual narkoba. Jual apa? Jual narkoba. Jenis apa? Sabu Sabu. Sudah berapa lama ibu jualan? 4 bulan. Kenapa ibu kok bisa sampai mau jualan sabu begitu, Bu? Apa maksud tujuannya? Karena tujuannya untuk pian anak beliin anak kursi itu, kursi roda itu. Oh, untuk beli kursi roda. Ya. Orang mana? Atas ulahnya, wanita 54 tahun itu dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana minimal 5 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Pria bernama Heru Supriyadi, 40 tahun, diringkus aparat Satuan Reserse Narkoba Polresta Mataram karena diduga menanam pohon ganja di halaman rumahnya. Tersangka dibekuk di gang rumahnya di lingkungan Pengampel, Kelurahan Pejanggi saat hendak berangkat bekerja. Polisi menyita 2 batang pohon ganja yang dibungkus karung semen dan sebuah alat isap sebagai barang bukti. Terungkapnya kasus ini atas laporan warga sekitar yang curiga tersangka membudidaya tanaman ganja di sekitar tempat tinggalnya. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku sengaja membeli bibit ganja, kemudian ditanam untuk dikonsumsi sendiri. Terduga pelaku inisial HS ini ada menanam pohon diduga narkotika jenis ganja. Berdasarkan informasi tersebut, setelah kami dalami, benar saja ketika kita lakukan penggeledahan bersama dengan Kaling setempat, kami menemukan 2 batang pohon diduga ganja masih berumur kurang lebih 1 bulan dengan tinggi kurang lebih 20 cm dan yang satu baru bertingginya kurang lebih 10 cm. Tersangka mengaku nekat menanam ganja untuk mengatasi kecanduannya mengonsumsi narkotika. Yang nanam siapa waktu itu? Pak Heri sendiri. Nanam.
Tujuannya nanam pohon ganja itu untuk apa? Untuk apa tujuannya nanam ganja itu? Hah? Dipakai rencananya. Itu sudah berapa lama nanam ganja itu? Sudah sebulan lebih. Sebulan lebih. Cuman sudah sebulan lebih ini sudah pernah dipakai? Belum, karena belum pernah dipakai. Masih muda mungkin. Tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana minimal 5 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat mengusulkan anggaran 200 miliar rupiah ke pemerintah pusat untuk biaya pembangunan gedung DPRD Nusa Tenggara Barat. Jumlah dana yang diajukan berdasarkan hasil penghitungan material dan luas area yang akan dibangun ulang untuk lokasi berkantor para anggota legislatif. Selain untuk pembangunan fisik, dana tersebut juga untuk fasilitas gedung seperti pendingin ruangan, kursi, meja, dan fasilitas pendukung lainnya. Yang tak kalah penting, pembangunan gedung baru nanti akan menggunakan rancang bangunan yang lebih kokoh dan tahan guncangan gempa di atas 9 skala Richter. Kalau yang usulan baru sekitar 200 M. Usulan PU. Ya, kalau minta baru. Karena ini dulu bangunnya kan masih tahun 96. Jadi zona gempanya itu kita dengan kekuatan 6-7 skala Richter. Sementara dengan isu megatrust yang ada sekarang ini kan kekuatan gempanya kan sekitar 9. Ya. Sehingga kalau diperbaiki pun ini harus dilakukan perkuatan. Pemda berharap usulan anggaran tersebut segera direspon oleh pemerintah pusat agar tahapan pembangunan gedung DPRD dapat segera dilaksanakan pada akhir tahun ini. Dari Kota Mataram, Eni Kusuma melaporkan. Puluhan petani di Kelurahan Gerung, Kabupaten Lombok Barat mulai mengeluhkan rendahnya produktivitas lahan pertanian akibat cuaca ekstrim menjelang akhir tahun. Selain harus menghadapi resiko cuaca yang tidak menentu, tanaman mereka juga menjadi rentan diserang hama. Untuk meningkatkan produktivitas lahan, petani meminta Pemda segera menyalurkan bantuan alat pertanian seperti pompa air, mesin pengolah tanah, hingga obat pengendali hama. Selain menurunkan hasil panen, petani juga khawatir kondisi itu juga dapat mengancam stok pangan di daerah. Nah, justru itu yang kita harapkan. Pengadaan drone ini sangat kita butuhkan sekali, gitu kan. Sekalipun lah wilayah yang agak kurang lah gitu kan, karena wilayah sini sudah semuanya jadi bangunan, tapi dengan sisa-sisa di lahan yang ada di sini mungkin bisa kita manfaatkan drone ini juga. Menyikapi hal itu, Pemda menyatakan telah mengucurkan bantuan pertanian seperti mesin pompa dan pupuk secara bertahap. Di sini ada melakukan yaitu kegiatan optimasi lahan seluas 300 hektar, yaitu di daerah-daerah yang kering, yaitu untuk meningkatkan indeks pertanaman padi yang tadinya 100 menjadi 200, artinya itu 1 kali tanam menjadi 2 kali tanam. Dan yang 2 kali tanam menjadi 3 kali tanam. Dan juga kami melakukan kegiatan pompanisasi. Nah, terus juga kami melakukan program Ksatria, yaitu menanam tanaman tumpang sari dengan tanaman perkebunan. Jadi kami menanam tanaman padi, jagung di bawah tegakan tanaman perkebunan. Petani berharap percepatan penyaluran bantuan alat pertanian dapat meningkatkan produktivitas lahan, mencegah resiko gagal panen, dan membantu petani agar tidak merugi memasuki musim tanam akhir tahun nanti. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.